Oke, dimulai aja dari siapa berarti ya? Kemarin terakhir yang presentasi siapa? Oh, Chandra mungkin, Pak. Oh, Chandra ya, berarti sekarang Fahmi ya? Oh iya. Silakan Fahmi, online. Oke, jadi saya izin share screen dulu, Pak. Oke, silakan ya. Oke, sebelumnya selamat siang, Prof. dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menyampaikan terkait tugas pada minggu ini. Jadi, untuk minggu ini adalah terkait tentang analisis regresi multilevel. Nah, pada tugas ini saya menggunakan data yang berbeda daripada pertemuan sebelumnya, dan di sini saya mengambil data dari yang dipublikasikan oleh apa ya seseorang di internet, dan seperti ini datanya. Nanti ini saya akan Enggak, coba menggunakan. maksud saya nggak seseorang loh, kalau bisa ada namanya, bidangnya apa, kok ngurusi bayi tikus itu loh. Oh ya, kalau nggak salah tuh dia itu Prof. Jadi hasil penelitiannya orang dan dia dipublikasikan, dan saya lupa menaruh Nah, ininya, linknya. jangan lupa ya, bahwa sumber data itu penting, dia dari mana untuk ini ya, menghargai yang punya data ya. Iya, Prof. Biasa kan Jadi setiap gitu. ambil data, ambil apa ya, apapun, harefnya jangan lupa ya, langsung di-copy link-nya, terus dibikin harefnya. Iya, oke, Terus juga harus baik, Prof. sebutkan ya, Anda, karena ini urusan apa, kayaknya riset orang, nggak tahu itu orang kedokteran apa orang biologi, itu kok urusan bayi tikus. Ya oke, Iya, silakan, ya udah jadi diteruskan, oke. mulai, nanti di nanti oke, silakan. Jadi sebelumnya saya juga kesulitan buat mencari data, dan saya akhirnya memakai data apa ya, data yang cocok buat multi level ini. Nah, kebetulan dapatnya data terkait tentang penelitian seseorang terkait berat lahir bayi tikus. Nah, di sini untuk literaturnya, untuk teorinya saya memakai dari skripsi mahasiswa UB. Di sini disebutkan beberapa teori tentang regresi multilevel. Kemudian datasetnya adalah dataset yang penelitian yang tadi. Ini data tentang penelitiannya, dan untuk sintaksnya ada di collab di sini. Oke. Jadi yang pertama tentang kenapa saya memenuhi permasalahan ini. Jadi jujur saya juga kebingungan buat mencari permasalahan. Jadi di sini saya ambil aja apa ya, searching di Google itu tentang data multilevel. Nah, di sini didapatkan terkait data penelitian gitu. Nah, jadi untuk analisis ini itu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi berat lahir bayi tikus. Nah, di sini kenapa digunakan regresi multilevel, karena pada datanya itu terdapat faktor kelompok dan faktor individu. Itu. Oke, jadi pada data yang digunakan ini adalah terdiri atas dua, dependen dan independen. Dan untuk dependennya adalah berat lahir bayi tikus, dan untuk independennya adalah jenis kelamin, dosis obat, dan jumlah bayi dalam 1 liter. Langsung saja kita lihat datasetnya. Nah, di sini um, untuk variabel kelompoknya yang saya maksud itu adalah untuk liternya. Jadi pada regresi multilevel itu kan disebutkan bahwa terdapat pengaruh individu dan pengaruh kelompok. Nah, untuk data ini tuh pengaruh kelompoknya adalah pengaruh dari tiap keluarga. Jadi tiap keluarga itu memiliki LCS. LCS itu adalah jumlah anak di tiap keluarga. Jadi WK adalah berat 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 pada bayi lahir tikus, seks adalah jenis kelamin bayinya, liter adalah ID dari keluarga tikusnya, kemudian LCS adalah jumlah anak atau jumlah anak yang dihasilkan di keluarga tersebut. Kemudian treatmentnya adalah apa namanya, seperti obat yang diberikan pada induk tikus begitu, tikus. Oke, jadi jadi untuk level satunya itu bayi tikus dalam 1 liter atau satu keluarga. Kemudian untuk level kedua adalah tentang liter atau induk tikus itu sendiri. Oke, untuk teorinya sendiri saya belum menaruh di PPT, cuman di sini saya merujuk pada skripsi mahasiswa Universitas Sriwijaya, dan di sini disebutkan bahwa untuk model regresi multilevel itu
digunakan untuk menduga hubungan antara peubah pada level yang bertingkat. Jadi untuk data ini kan mempunyai level yang bertingkat seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa model dengan dua level merupakan model regresi multi level sederhana, dan di mana level pertama adalah data individu dan level kedua adalah data kelompok. Tadi yang saya sebutkan level pertama adalah data individu terkait individu bayi tikus, dan level kedua adalah data kelompok terkait tentang induk dari tikus. Kemudian untuk regresi multi level di sini disebutkan memiliki dua efek, yakni efek tetap dan efek acak, di mana efek tetap merupakan level pada level 1 dan efek acak merupakan level pada level 2. Oke, berikut adalah struktur data pemodelan multi level. Di sini bisa di adjust ke data yang saya miliki di sini. Berarti untuk variable Z-nya atau variable kelompoknya itu adalah variable LSS atau variable jumlah anak pada satu keluarga satu induk itu. Oke. Kemudian ini adalah teori tentang model level 1 dan teori model level 2. Jadi jujur saya belum terlalu memahami terkait tentang teori pemodelan model level 1 dan level 2. Jadi mungkin ke depannya saya akan perlu belajar lagi terkait model level 1 dan level 2. Oke, kalau begitu langsung ke hasil analisisnya. Di sini saya menggunakan pemodelan. Di sini saya memakai dua sintaks di sini, pakai R dan pakai Python. Dan untuk tiap sintaksnya di sini saya ada yang pakai interaksi antara treatment dan sex, dan model yang kedua tanpa interaksi. Oke. Jadi itu tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh dosis obat terhadap berat lahir bayi tikus, dan untuk kedua multi level untuk mempertimbangkan variasi antar induk tikus. Oke. Jadi langsung ke sintaksnya aja di sini. Oke, di sini saya pakai datanya, dan untuk model yang pertama ini, oh ya, sebelumnya saya cek multicollinearitas dulu. Di sini didapatkan nilai FIV-nya ada yang hampir mendekati 10, yang mana ini ada indikasi multicollinearitas, yakni ada untuk variable treatment dan liternya. Nah, kemudian untuk model yang pertama ini saya memberikan variabel interaksi antara treatment dan jenis kelaminnya. Di sini dapatkan hasil modelnya untuk interpretasi nanti di PPT. Kemudian untuk model yang kedua ini juga didapat. Di sini saya tanpa interaksi menggunakan R, dan untuk Python-nya kurang lebih sama. Yang pertama adalah menggunakan interaksi, dan kedua tanpa interaksi. Oke. Untuk hasilnya itu seperti ini. Jadi untuk model yang pertama dan model ketiga Python itu dengan variabel interaksi didapatkan bahwa Oke, jadi di sini didapatkan bahwa kurang lebih hasilnya mirip untuk koefisien yang diestimasi pada model ini, baik pada R maupun pada Python. Dan di sini terlihat bahwa untuk variabel interaksi treatment dan jenis kelamin itu dia tidak signifikan. Kemudian untuk model yang kedua dengan model keempat, yakni model tanpa interaksi, di sini kurang lebih hasilnya juga mirip-mirip untuk komutasi R dan Python. Kemudian di sini saya membandingkannya kedua model ini keempat model ini menggunakan log likelihood. Di sini didapatkan bahwa untuk model keempat ini dia memiliki log likelihood terkecil, atau ya terkecil begitu. Jadi saya ambil model terbaiknya sebagai analisis lebih lanjutnya. Di sini setelah saya dapatkan model terbaik, ini model keempat, yakni tanpa interaksi, di sini saya uji asumsi regresinya, dan sini untuk asumsi yang pertama, ya ini untuk mengecek asumsi normalitas pada residual. Di sini didapatkan dari histogramnya ini cenderung ada skew, ada outlier di sini, jadi cenderung tidak normal, dan di sini terbukti dari Kiki plotnya, dan di sini tidak mengikuti garis lurus. Dan untuk inferensinya juga dia menunjukkan tidak berdistribusi normal menggunakan Shapiro wheel-nya. Kemudian untuk uji homogenesitasnya di sini terlihat bahwa plotnya itu tidak tersebar, jadi dia menyerupai bentuk seperti bentuk runcut begitu. Dan untuk inferensinya juga terbukti sama, yang mana terbukti bahwa ada
heteroskedastistasnya. Kemudian untuk asumsi yang ketiga adalah menguji autokorelasi atau independensi residualnya. Di sini saya menggunakan Durbin Watson dan didapatkan nilai differentiate-nya mendekati 2 yang mana tidak menunjukkan ada indikasi autokorelasi. Begitu seperti yang terakhir ini. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi sebenarnya kurang lebih sama seperti yang tadi. Jadi untuk dosis obat yang diberikan kepada induk tikus itu memiliki pengaruh signifikan terhadap berat lahir bayi tikus. Kemudian untuk jenis kelamin bayi tikus juga berpengaruh terhadap berat lahir bayi tikus. Kemudian jumlah saudara juga berpengaruh negatif terhadap berat lahir bayi tikus. Yang mana semakin banyak jumlah bayi dalam 1 liter, maka semakin kecil berat air bayi tikus. Kemudian untuk model regresi multilevel yang digunakan menunjukkan variasi yang signifikan antara individu dalam satu keluarga yang mana hasil uji asumsi regresinya menunjukkan tadi adalah ada pelanggaran di homoskedastistasnya dan normalitasnya. Kurang lebih begitu, Prof, dari saya. Waktu dan transkripsi secara sebentar. Oke, jadi kalau dari hasil yang tadi ada sumber datanya dari mana itu tadi, yang paper apa berupa skripsi itu? Yang tadi yang Unbro itu tadi, yang Unbro tadi loh. Iya. Unbro-nya ini berasal skripsi, Pak. Enggak, maksud saya itu tadi datanya beda dengan yang Anda pakai ya? Iya, data ini beda yang dipakai. Dia itu data tentang data survei langsung dan tidak dilampirkan data lengkapnya. Jadi saya tidak bisa mencobanya. Gitu. Betul, kalau seandainya dilampirkan bisa sekalian di cross check apa yang Anda kerjakan. Sebenarnya kan memang yang di buku juga ada data kan itu, yang di bukunya apa yang kita jadikan sebagai referensi utamanya itu. Tapi dari segi apa pelanggaran asumsinya gimana kalau yang di skripsi ini? Kalau tadi Anda ada pelanggaran asumsi apa heterosnya ya, terus apa lagi tadi saya. Kalau di sini ada nggak dia normalitas dilanggar yang dari skripsi ini? Kalau dari skripsi belum saya cek, cuman ini kalau saya lihat. Nah, dia ada nggak uji? Oh, ada uji normalitasnya. Ada asumsi. Dia tidak normal. Heterosnya. Dan heteros homoskedastisnya juga tidak terpenuhi, heteros ya. Autonya. Ini bukan hasil. Oh, ini. Tidak terjadi autokorelasi. Kemudian asumsi homoskedastisnya terpenuhi. Dan datanya berdistribusi normal. Terpenuhi semua, Prof, asumsi ini. Terpenuhi semua ya. Yang Anda malah enggak ya, jadi ya. Padahal yang Anda dari riset jurnal ya tadi ya. Bukan jurnal yang membahas multilevel sih, Prof. Kayak penelitiannya yang kebetulan datanya multilevel. Betul. Kadang gini masalahnya kan ini kayak risetnya orang farmasi kadang itu kan dosis obat kan pakai kelinci kadang kelinci percobaannya kan anak tikus itu loh. Nah, justru ini tadi saya ingin lihat kalau selama ini mereka menggunakan apa, kadang kan karena regresi kan dekat dengan analisis variansi, kadang ada yang hanya di situ kan. Maka saya sebenarnya tadi kalau tujuan kita kadang gunakan adalah kita ingin melakukan kayak semacam ya cross check dari apa yang dilakukan yang para pengguna data panel lah. Jadi pada saat itu kan kita harusnya di sini gunakan apa, karena memang buku ini kan ada aspek longitudinalnya, ada aspek data panelnya yang secara teori hampir secara struktur datanya juga bisa. Makanya di sini ada multilevel sebenarnya kan untuk riset-riset yang ya kalau di bukunya kan ada banyak contoh kan, itu pendidikan juga ada di. Nah, saya kan itu untuk kalau ini ya papernya ini ya dari ini ya. Itu level Iya, papernya ini bukunya langsung. Cuman perlu request full text sama pembayaran. Oh, ini yang ini ya kan. Jadi nggak bisa dapat ininya ya karena apa? Tapi bidangnya kayaknya bidang apa dia penulisnya tuh? Biologi. Ini buku ya kelihatannya. Oh ya, ini biologi, betul ini, makanya itu biasanya bisa kayak gitu kalau nggak orang biologi ya farmasi itu.
Sebenarnya mungkin cek di repositorinya UGM mungkin bisa dapat juga itu orang farmasi atau biologi kita itu. Karena kemarin waktu di kuliah ada yang dapat dari peternakan terus pertanian apa yang salah. Jadi bisa untuk ya tadi kita di sekitar kita mungkin kan ada juga yang menggunakan itu, tapi selama ini mungkin menggunakannya apakah ya referensinya mungkin sama dengan yang statistik itu. Ya oke, ini hanya yang penting nanti karena pada saatnya besok UTS kan akan saya kasih kasus data kan, nanti data akan saya coba, bisa juga Anda mungkin dari pada situ nanti kalau ada unsur multi levelnya berarti Anda harus kerjakan dengan multi level kan. Kalau nggak ada ya mungkin kan. Nah ini yang untuk jadi perhatian dulu. Jadi ini sayangnya memang tadi ya full teksnya nggak ada, yang ini datanya nggak bisa diambil ya. Tapi teorinya, tapi dia tadi langsung sudah perfect ya, semua asumsi terpenuhi ya, tanpa melakukan apa-apa dia, langsung dari real datanya langsung sudah terpenuhi semua ya kayaknya nih ya, deskripsinya ya. Iya, Saya Prof. Dia datanya ya, iya kan terpenuhi semua ya tadi kayaknya ya, iya termasuk. normalnya, terus autonya, heterosnya. Cuman dia tuh memilih membuat beberapa pemilihan model. Jadi ada model yang pakai variable level 1, level 2 gitu. Kalau R square-nya berapa ya yang bisa dia ini kan ya jadinya? Ada ngitung R square-nya di mana dia? Hasil ini. Kalau yang ada ngitung R square-nya enggak? Oh, saya nggak pakai R square, pakai likelihood, Bro. Perbandingan. Enggak. Oh, enggak, maksudnya untuk kan kalau kita pakai regresi kan artinya biasanya ukuran akurasi kan dibawa ke R. Kalau yang di bukunya kan nggak usah ada R square kan itu. Kalau sini itu Di buku yang saya ada menggunakan kan buku yang saya berikan itu loh, yang kan bab 5 kan kemarin itu. iya bab 5. Iya kan itu. Karena untuk meyakinkan bahwa model ini memang bisa menjelaskan data sampai, walaupun ini dibikin ada leveling ya yang karena terus coba dipakai untuk prediksi enggak? Kan ini ada blurb-nya kan kalau yang di bukunya itu. Oh, untuk saya belum sampai prediksi, Prof, cuma kemudian. Di situ aja tuh loh. Kan bisa, karena untuk itu kan diarahkan sampai untuk ke prediksi, berarti itu baru ke estimasi aja kan itu. Estimasi dia. Iya kan? Iya, Prof, masih kurang buat prediksi. Karena kan akhir, jadi misalnya kalau dikasih tikus tadi akan yang di ini berat badan tikus apa responnya tadi untuk ininya yang jadi perhatian air tikus. berat badan kan. Jadi dengan ketikanya dikasih dosis obat apalah itu kan biasanya untuk eksperimen obat itu kan bisa kita untuk kadang dilakukan ke arah untuk prediksi. Oh ya udah, kalau memang belum, memang di sini ya banyak masih, tapi kalau sudah jadi hanya IC yang dipakai. Jadi sebenarnya kalau kita bisa dapat kayak mean square error-nya kan bisa mengarah akhirnya untuk mengarah menghitung kayak R square sebenarnya kalau yang di buku kan memang level itu hanya ke AIC itu. Jadi dibandingkan kalau di situ pakai apa? Yang untuk bandingkan tadi kan Anda pakai ada AIC-nya itu enggak? Cuma dari ini likelihood-nya. Likelihood-nya aja, Bro. Min 2 log likelihood itu kan di ini. Kalau yang di buku kan tambah ada AIC-nya juga itu. Ya coba nanti kalau tambah referensi supaya agak lebih lengkap boleh ya. Jadi mungkin kalau yang di buku itu juga enggak terlalu lengkap kadang memang untuk. Tapi yang penting uji signifikansi dari masing-masing variabelnya sudah kan itu di. Iya,
Kalau yang dari skripsi ini dia membandingkannya pakai ANOVA dan Kan iya, makanya kalau kita bicara di regresi kan bisa juga menggunakan pendekatan analisis variansi kan itu waktu kuliah regresi bisa dilihat terus analisis variansi juga bisa kita lihat secara pendekatan analisis regresi kan itu memang dua hal yang biasanya untuk bandingin kayak ke seluruh ininya biasanya bisa pakai ANOVA-nya. Memang multi level kelihatannya nggak dapat ya di regresi nggak sampai kayaknya ya. Dulu nggak sampai kan. dulu Sekarang belum sampai sudah. Prof. Iya Iya. kan makanya itu di konteks ini aja ditambah. Ya, oke, berarti saya kira sementara cukup. Nanti dilanjut siapa ya? Habis Ya, Fahmi, makasih ya, Prof. Zahran. Ya oke, makasih untuk Zahran ada yang habis Ada apa Prof. aja? Ada. Oke, Ada. silakan. Ya oke, silakan. Udah langsung share screen aja. Nah, jadi untuk kasus yang multi level ini saya masih pakai data yang kemarin, data yang sama, di mana variabel dependennya itu prevalensi balita gizi kurang usia 0 sampai 59 bulan. Kemudian variabel independennya saya pakai produk domestik regional bruto, persentase penduduk miskin, rata-rata lama pendidikan, dan cakupan imunisasi dasar. Kemudian untuk modelnya saya pakai model mixed effect, regresi multi level, sama model generalized least square. Nah, untuk hasil analisisnya sebagai berikut. Ini untuk ringkasan statistik deskriptifnya, korelasi. Kemudian untuk modelnya diperoleh seperti ini. Model level satunya ada gamma 0 mu i dikurangi PDR 00 PDRB min 0,28 imunisasi plus 0,019 kemiskinan minus 0,871 pendidikan plus epsilon. Kemudian untuk model level 2 ya, di mana mu merupakan efek acak provinsi dengan variansi sigma U sama dengan 8,661 pada level 2 intercept model dinyatakan sebagai berikut. Beta 0i sama dengan gamma 0 plus mu i. Dengan gamma 0 sama dengan 24,9192 sebagai intercept rata-rata seluruh provinsi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa PDRB dan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap prevalensi gizi kurang, sedangkan tingkat kemiskinan memiliki hubungan positif. Terus efek acak yang signifikan menunjukkan adanya variasi antara provinsi yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nah, kemudian ini untuk uji asumsinya, normalitas residual di sini pada uji inferensi Shapiro-Wilk diperoleh bahwa datanya ini berdistribusi normal, kemudian secara homogeenisitas digunakan uji Bruce-Pagan menggunakan masih dapat p-value 0,0074. Jadi dia heterokedastisitas signifikan atau homokedastisitasnya nggak terpenuhi. Kemudian ada independensi residual. Di sini ujinya menggunakan Turbin Watson dengan nilai Turbin Watson sama dengan 2,24. Nah, nilainya ini mendekati 2, menunjukkan tidak ada autokorelasi signifikan dalam residual. Kemudian yang terakhir ada multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai semuanya itu kurang dari 5, yang mana menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas serius pada model yang ditunjukkan sebagai berikut. Nah, meskipun model ini mampu menangkap variasi antar provinsi, model hasil uji asumsi menunjukkan adanya heterokedastisitas yang menyebabkan estimasi koefisien kurang efisien. Oleh karena itu dilakukan perbaikan dengan pendekatan generalized least square. Nah, kemudian dibuat model ulang dan diperoleh model sebagai berikut.
dengan asumsinya sudah terpenuhi semua. Nah, untuk interpretasi dari modelnya menunjukkan bahwa rata-rata prevalensi balita gizi kurang saat ini semuanya bervariabel independen bernilai 0, maka naik 25,4361. Kemudian PDRB minus 1,345 kali 10 pangkat minus 6 dengan p-value-nya 0,002, yang mana berarti variabelnya signifikan dan cenderung menurunkan prevalensi gizi kurang. Kemudian untuk imunisasi, koefisiennya 0,0349, p-value-nya 0,088, yang mana hampir signifikan, tapi ini menunjukkan bahwa cukup imunisasi yang lebih tinggi dapat menurunkan prevalensi gizi kurang. Kemudian untuk yang bagian kemiskinan, koefisiensinya nilainya 0,0241, p-value-nya 0,703, yang mana ini tidak signifikan dan menunjukkan bahwa hubungan antara kemiskinan dan prevalensi gizi kurang tidak cukup kuat pada model ini. Kemudian yang terakhir pendidikan minus 0,9820, p-value-nya 0,017, signifikansinya di bawah 0,05, menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah berhubungan dengan penurunan prevalensi gizi kurang. Kemudian yang terakhir diperoleh kesimpulan bahwa model mix effect menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan antara provinsi dalam prevalensi balita gizi kurang yang ditangkap melalui efek acak. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel PTRP dan rata-rata lama sekolah berhubungan negatif dengan prevalensi gizi kurang, sedangkan tingkat kemiskinan memiliki hubungan positif terhadap meskipun tidak signifikan. Kemudian yang kedua, pada model GLS mengatasi pelanggaran asumsi dengan mengoreksi heterogeneisitas, kemudian menghasilkan estimasi yang lebih efisien. Hasil regresi GLS menunjukkan bahwa PTRP dan pendidikan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap prevalensi gizi kurang, sedangkan imunisasi hampir signifikan terhadap efek negatif, dan kemiskinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Mungkin sekian dari saya, Pak. Sudah ini. Sudah. Sudah, Pak. Oke, jadi untuk bahasa kalau presentasi tadi kayak apa mulai di ini ya ke slide-nya ya. Biar agak apa. Anda sebenarnya kalau memang dalam keadaan darurat kayak tadi Pak Hamid cerita nyari data susah ya bisa data di buku dulu ini yang untuk contoh bisa. Tapi coba di running ini ya. Dijalankan tadi collab-nya supaya Anda punya pengakuan besok di UTS-nya kan akan ngerjakan itu. Jadi harus saya kasih data ya harus Anda harus kenal itu, makanya ini kalau saya lihat Anda nggak memperlihatkan ke ininya, collab-nya mana? Oh, collab-nya ya, Terus datanya dari mana ini tadi? datanya dari BPS, masih dari yang lalu. Oke, oh yang struktur multi levelnya kelihatan ya tadi ininya. Terus asumsinya gimana? Sempat dicek? Asumsinya dia nggak memenuhi yang homogenisitas. Oke, makanya tadi yang skripsi tadi kok bisa langsung perfect semua terpenuhi itu. Juga di sini kan masih ininya normalnya kayaknya juga dilanggar ya. Kalau normalnya Sudah dicek, terpenuhi, Pak. Iya, terpenuhi. secara inferensi terpenuhi. Dengan P-nya berapa P value-nya? P value-nya 0,055.
Wah, ya mepet banget tuh. Ya kan 0,55 kan hanya tipis banget untuk ketidak normal kan itu. Iya. Ya sebenarnya termasuk yang harus diperhatikan itu ini kan. Jadi pada saat memang di daerah perbatasan mau menolak menerima itu memang jadi kan semakin piku makin besar kan makin mantap menerima H0-nya itu jadi normalnya. Oke, saya kira udah cukup. Berikutnya siapa ini? Habis Syahran, yang ada lagi siapa? Naufal. Ada? Hanan? Saya, Prof. Ada ya? Ada? Ada. Ada, ya udah, silakan. Naufal. Baik, saya izin share-kan ya, Prof. Oke, silakan ya. Share now. Apakah sudah terlihat, Prof? Ya sudah ya. Baik, untuk pada regresi multilevel kali ini saya masih menggunakan data yang sama seperti sebelumnya. Jadi saya menggunakan variabel PDRB tiap provinsi itu sebagai variabel dependen, dan juga variabel independennya adalah konsumsi rumah tangga dan juga persentase tenaga kerja formal. Yang mana kenapa saya memilih dua variabel tersebut, itu mengacu pada dua jurnal ini. Yang pertama ada jurnal pengaruh konsumsi rumah tangga, angkatan kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB Jawa Timur, di mana dia itu membahas mengenai pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap PDRB. Dan jurnal yang satunya lagi itu, jurnal ini analisis pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap PDRB di Kota Binjai, yang mana dia membahas mengenai variabel tenaga kerja terhadap PDRB. Seperti itu. Terus saya lanjut ke collab-nya ya, Prof. Sebentar. Untuk lateksnya, maaf Prof, saya belum salin ke lateksnya, jadi saya langsung ke collab-nya dulu. Untuk collab-nya saya menggunakan sudah mencoba multi-level model dengan 3 model, 3 level. Untuk level pertama itu saya sudah mencoba menggunakan OLS, itu di mana tidak ada itunya, di mana ini adalah model level 1, jadi tidak ada itunya pengelompokannya. Jadi cuma pengaruh antara PDRB sebagai variabel dependen oleh variabel independen, yaitu konsumsi rumah tangga dan juga persentase tenaga kerja. Jadi tidak ada faktor provinsinya. Di sini saya mendapatkan R² sebesar 0,64, yang mana kedua variabel independen sudah signifikan terhadap variabel dependen, yang mana P-value-nya itu 0,0 semua. Kemudian saya coba untuk model 2-nya. Saya ada 2 versi di model 2, yaitu yang menggunakan standarisasi data dan juga tidak menggunakan standarisasi data. Untuk ketika saya menggunakan standarisasi data, saya sebelumnya di model ini saya menggunakan grup provinsi itu sebagai model sebagai level 2-nya. Yang mana saya mendapatkan P-value itu sedikit berbeda dengan model level 1 tadi, yang mana di sini persentase tenaga kerja formal itu menjadi tidak signifikan, yaitu sebesar 0,972. Namun saat saya cek R²-nya itu meningkat jauh menjadi 0,96. Kemudian ketika saya tidak menggunakan standarisasi data, tidak jauh beda, yang mana persentase tenaga kerja formalnya itu juga tidak signifikan, yaitu sebesar 0,972, dan juga R²-nya itu tidak jauh beda, yaitu sebesar 0,96. Kemudian saya coba lagi untuk model yang level 3, itu saya membuat mapping pulau. Jadi saya kelompokkan lagi berdasarkan pulaunya. Jadi misalkan Aceh itu Sumatera, Sumatera Utara itu Pulau Sumatera, DKI Jakarta itu Pulau Jawa, dan seterusnya. Jadi saya grouping lagi menggunakan pulau, dan saya modeling lagi, yang mana ini menjadi model level 3-nya. Itu malah semakin buruk, yang mana kedua variabel independennya itu tidak signifikan semuanya, yang mana P-value-nya itu sangat besar sekali. Dan juga ketika saya cek R²-nya itu malah menurun menjadi sebesar
0,75. Seperti itu, Prof. Untuk pada pertemuan sebelumnya juga saya sudah mencoba menggunakan weighted least square. Itu saya mendapatkan p-value itu cukup besar, yaitu 0,978. Untuk asumsi dari WLS ini, saya masih ada beberapa yang tidak terpenuhi, seperti normalitas, homoskedastisitas juga tidak terpenuhi, namun autokorelasi dan juga multicollinearitas sudah terpenuhi. Seperti itu, Prof. Jadi kesimpulannya dari model-model level ini, model level 2 yang mana menggunakan provinsi sebagai groupingnya itu adalah model terbaik dengan R-square sebesar 0,96. Mungkin seperti itu, Prof. Dari saya. Itu asumsinya tadi coba saat tadi kayaknya agak asumsinya gimana? Yang kalau multi level saya belum sempat cek asumsi, Prof. Oh belum, jadi ini baru hasil, jadi pokoknya sudah mengestimate itu ya. Ya, iya, Prof. Soalnya banyak. Tapi R-square sudah ngitung ya, ada ini yang Sudah, besar, sudah, Prof. cukup besar tuh 96%. Makanya menariknya kan kadang di fenomena konteks ini konteksnya kan ke regresi ya, pada saat R-square tinggi tapi asumsi banyak dilanggar juga bisa misleading itu kan. Jadi Iya. makanya tadi kadang memang mantap square tinggi gitu. Atau tadi kadang mungkin tapi beberapa asumsi ternyata enggak. Nah, ini makanya nanti kalau bisa ditambah yang lengkap ya, bahwa pada saat kerja kan tadi malah R-square plus 4 dicek, ini sudah, tapi sayangnya yang asumsinya malah belum ya di. Kalau dari pertemuan sebelumnya saya sebenarnya sudah mencoba yang mix effect model, Prof. Jadi kan ini yang level 2-nya ini pendekatannya sama-sama pakai mix effect model, yang mana pada pertemuan sebelumnya itu saya sudah sempat nyoba pakai random intercept dan juga random slope, itu rata-rata masih belum terpenuhi, Prof, itunya, asumsinya. Asumsinya ya? Ya, normalitasnya belum terpenuhi, ini masih belum normal, homoskednya juga masih belum, autokorelasi masih belum juga. Jadi cuma multicollinearitas doang yang terpenuhi, Prof. Cuma kalau WLS ini malah lebih mending, Prof. Ada autokorelasinya itu terpenuhi. Maka nanti ini ya pada saat asumsi tidak terpenuhi, kalau maka tadi kebetulan yang skripsi kan kayaknya aman semua terpenuhi. Jadi sebenarnya tantangannya pada saat nggak terpenuhi kan kita harus bagaimana mengatasi itu kan. Jadi itu nanti bisa tambah untuk konteks pengembangan ya, pengayaan. Jadi artinya memang di sini mungkin ya kalau terlalu tinggi, tapi dalam konteks tugas sering saya biarkan, toh sekarang ada teman yang namanya ChatGPT kan bisa dicoba dulu lah gitu, soal nanti Anda menekuni lebih jauh kan kalau S2 atau S3 kan yang memang tantangannya harus dihadapi gitu. Tapi kalau di level S1 memang yang penting kita menyadari bahwa metode atau model yang kita pakai masih banyak keterbatasan untuk data yang Anda miliki. Harganya memang mantap tinggi, tapi sayangnya tadi ya mungkin asumsi bisa juga ada berapa. Yang penting sadari bahwa setiap model atau metode statistik nggak selalu kan bisa unggul dalam segala cuaca istilahnya kan, data-data makin kompleks juga. Tapi konteks di data panel memang ini yang struktur yang memang paling ya karena ada aspek waktunya, ada koesionernya, itu yang menyebabkan kemungkinan beberapa asumsi sulit terpenuhi. Karena apapun dibangunnya kan dari cross-sectional ditambah ada aspek waktu kan, ada yang dari time series, makanya ada beberapa di time series kan ada yang milih Arimax gitu kan. Jadi itu biar time series tapi yang ada prediktornya. Nah, dalam konteks data panel makanya salah satunya kan memang tantangannya karena pada saat kita gunakan pendekatan kayak ini yang multiple ada masalah tadi, beberapa asumsi mungkin nggak jalan itu. Nah, silakan jadi Anda pada saat untuk ngerjain ini nanti tantangan itu silakan coba ini kan, karena sekarang kan sumber belajar kan banyak ya, jadi tidak sesulit zaman dulu kita harus ke perpus bukunya. Sekarang kan di searching aja mungkin kita sudah dapat tambahan informasi untuk belajar. Nah, terus dicoba dengan walaupun mungkin memahami teorinya belum sampai sedalam itu, tapi yang penting coba bisa menggunakan atau minimal untuk bekal pada saat kalau kerja besok ya. Karena khawatir pada saat sudah di dunia realnya itu dipakai untuk membuat keputusan, itu bisa misleading kan, bahaya kan, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak kan, itu bisa menjadi repot itu. Karena apapun di perusahaan kan keputusan-keputusan kan penting sekali kan untuk
ya menjaga tadi perusahaan bisa tumbuh dengan baik gitu. Ya oke, saya kira untuk sementara cukup. Berikutnya siapa berarti terima kasih untuk Hana ya. Baik Prof, saya stop share screen Ya. Berarti berikutnya Kirana Dewi kayaknya tadi ada ya, enggak? Iya ada Oke, Prof. Kirana. Oke, silakan ya. Bentar nih. Ini saya juga belum sempat masukin ke latexnya, tapi udah kayak saya tulis di Word gitu ya, Prof. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Makanya nanti kalau sudah ini nyari template tinggal di copy aja kan itu. Dan beberapa tinggal di ini. Karena sekarang juga kalau untuk nulis ke lateknya minta bantuan ChatGPT juga bisa itu. Zaman sekarang zaman diberi kemudahan dengan adanya AI kan. Jadi Anda nggak usah capek-capek harus kayak tadi semua strukturnya formatnya kadang dibantu itu. Terus juga untuk presentasi, kenapa kemarin saya minta setelah dapat reportnya dibikin presentasinya juga ChatGPT bantu lagi gitu. Walaupun kita harus ada andil ya dicek lagi lah mungkin kalau belum sesuai dengan yang kita pikirkan kan. Ya oke, sementara masih di sini dulu nggak apa-apa, tapi nanti mulai coba Anda bisa ini ya, Anda copy, kasihkan coba sekarang untuk sekalian dicoba biar Anda merasakan nikmatnya zaman AI itu. Ini di copy semua di Word-mu ini. Iya. Di copy aja ini semua teksmu ini. Belum selesai, Prof. Saya rencananya nanti langsung kirim Word aja ke ChatGPT-nya, keubah ke iya latex. makanya, jadi makanya di ChatGPT kan langsung dibikinkan lateknya sudah itu. Jadi belum selesai kan tinggal nyambung besok. Tapi jadi Anda sudah punya dokumen yang ininya. Juga besok hati-hati pada saat ujian karena waktu 2 jam Anda harus lembar jawabnya kan di overleaf-nya kan. Maka pada saat itu betul-betul gunakan semua sumber daya yang ada di dunia internet itu, teknologi terkini ya. Memang jadi pada saat Anda masih ini daripada Anda belum punya sama sekali, minimal kan ini punya gitu kan. Coba sekarang saya ingin lihat yang ini dulu aja. Coba tolong di copy, ditaruh di ChatGPT apa yang Anda sudah punya sampai berapa itu. Coba di copy aja karena pada saat sudah terlalu banyak kemarin ChatGPT juga kadang bisa punya masalah itu kan. Kan kemarin selalu saya ada pendahuluan, ada ininya, itu metodologinya, hasil dan pembahasannya. Ini karena UTS kan tinggal bulan April kan nanti, iya benar April ya. April, tanggal 16. Di UTS-nya Anda masih jauh ya dari ininya karena oke. Ya oke, sementara apa yang ada. Silakan. Oh ya, jadi ini tuh saya bawa data yang beda dari minggu 1 sampai minggu 3 saya, karena multi level. Jadi kayak harapannya saya dengan data baru ini ada data yang berupa tingkatan gitu. Nah, di sini saya berfokus ke dunia pendidikan yang mana berdasarkan beberapa referensi yang saya baca itu status sosial ekonomi, motivasi belajar, dan kualitas guru itu merupakan 3 faktor utama yang menentukan keberhasilan akademik siswa. Nah, tapi bagaimana interaksi faktor-faktor ini dalam berbagai lingkungan sekolah masih menjadi pertanyaan yang belum dijawab. Kemudian seperti yang kita ketahui atau umumnya setiap sekolah juga memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari kualitas pengajaran, pendanaan, dan juga mungkin dari kualitas gurunya. Oleh karena itu, di sini tuh saya ingin mempertimbangkan antara faktor individu dan juga faktor lingkungan. Nah, sebenarnya oleh karena itu saya pakai ya model multi level yang mana di sini tuh dari lingkungan dari yang individu itu dari status sosial siswa, motivasi belajar itu jadi kayak efek individu. Kemudian untuk kualitas guru dan pendanaan dari tiap sekolah itu merupakan two levelnya yang lebih gitu berupa faktor pembedanya. Ini saya pakai two level. Di sini pakai two level model yang mana level yang pertama itu dari pribadi siswanya, kemudian level yang kedua dari sekolahnya.
Nah, di sini sebenarnya saya juga kesulitan Prof dalam mencari data karena kalau misalnya yang seperti ini biasanya dari data-data yang survei. Kemudian di akhir-akhir tuh sebenarnya saya nemu data tapi kompleks banget. Jadi kayak datanya tuh tersebar di berbagai macam file CSV. Jadi kayak saya harus integrasi sendiri dalam pemilihan variabelnya. Sehingga dalam analisis ini saya pakai data sintesis, tapi data sintesisnya ini berdasarkan dari data dari PISA atau Program of International Student Assessment, NCS, dan juga dari data BPS. Nah, di dataset ini tuh ada 50 sekolah, kemudian masing-masing di sekolah ini sampelnya kita ambil 20 siswa yang diamati selama 5 tahun, dari 2018 sampai 2022. Di sini kita ingin mengetahui apakah karakteristik individu mempengaruhi nilai ujian dari siswa-siswa. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di tingkat 1 ini merupakan variabel individu yang meliputi sosial ekonomi status dari tiap siswa, kemudian juga tingkat motivasi siswa, dan juga tes skor. Tes skornya ini nanti berupa variabel responnya. Nah, yang di tingkat 2, saya berdasarkan dari karakteristik sekolah, itu dari school quality dan juga teacher quality. Nah, untuk tipe nama variabel dan juga tipe data yang ada di analisis ini seperti berikut. Jadi ada school ID, kemudian student ID, year, school quality dari indeks 0,5 sampai 1,5, funding atau pendanaan di sekolah, kemudian sosial ekonomi kita ini kategorikal dari 1 sampai 5. Kemudian teacher quality ini juga continue dari 0,5 sampai 1,5. Student motivation juga kategorikal 1 sampai 10 dan tes score continue dari skala sampai 100. Nah, jadi kayak pertimbangan saya pakai data sintetis karena saya ingin mengetahui bagaimana multi-level model ini ketika diterapkan dalam suatu dataset yang memenuhi persyaratan-persyaratannya. Kemudian saya juga ingin mengetahui apakah ada hubungan antara variabel individu dan juga variabel yang lebih tinggi tingkatannya, yakni antar sekolah. Nah, kemudian sini masuk ke pembahasannya. Di sini saya generate yang data sintesisnya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan 2 model, yakni ada two level model dan juga two level model juga, tapi dengan mempertimbangkan random swap yang mana mengasumsikan adanya perbedaan sosial ekonomi dan juga motivasi siswa antar sekolahnya. Nah, di two level model diperoleh hasil seperti ini. Nah, di sini tuh diketahui kalau misalnya model ini berhasil konvergensi. Nah, terus untuk di setiap variabel independennya, ini juga signifikan. Untuk uji asumsinya, diperoleh kesimpulan kalau misalnya normalitas residual dan homoskedastisitas itu tidak terpenuhi, tetapi tidak ada autokorelasi dan tidak ada multikolinearitas juga. Nah, kemudian saya juga mencoba untuk model yang menggunakan random slopes. Di sini juga memenuhi aturan konvergensi. Nah, karena ini memperhatikan adanya perbedaan antar sekolah, jadi terbentuk interaksi antar grup seperti ini. Nah, ini juga dari variabel independennya seluruhnya signifikan. Kemudian untuk uji asumsinya ternyata diperoleh hasil yang sama. Nah, kemudian berdasarkan yang saya baca di PDF-nya itu juga ada
beberapa opsi yang mana menggunakan centering variable. Jadi kayak di sini sosial ekonominya menggunakan nilai min, kemudian juga untuk student motivation menggunakan nilai min. Fungsi centering variable ini hanya untuk mempermudah dalam pengambil interpretasi. Nah, tapi setelah saya coba, ternyata model ini tidak berhasil konvergensi. Sedangkan model yang baik seharusnya berhasil konvergensi karena menunjukkan bahwa solusi parameter itu udah stabil, valid, atau valid juga. Nah, karena centering variable ini nggak menghasilkan, tidak berhasil konvergensi, akhirnya di sini saya cuma membandingkan hasil antara two level models dan juga yang ada di random slopes. Nah, berdasarkan nilai log likelihood dan juga nilai log likelihood itu sebenarnya lebih tinggian yang random slopes. Kemudian juga dari nilai random slopes ini variansinya lebih tinggi. Nah, sehingga saya mengambil kesimpulan kalau misalnya status sosial ekonomi, motivasi belajar, dan kualitas guru semuanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai ujian sekolah. Kemudian diketahui bahwa kualitas guru memiliki dampak yang terbesar, menunjukkan pentingnya peningkatan standar pengajaran. Adanya perbedaan antar sekolah tidak terlalu besar dalam model sederhana. Model sederhana dalam model yang two level model, tetapi jika mempertimbangkan random slopes, dampak faktor individu bisa bervariasi antar sekolah. Kemudian model two level ini lebih direkomendasikan karena lebih stabil, tapi jika ingin analisis yang lebih mendalam, model random slopes dapat digunakan, namun perlu lebih diperhatikan lagi. Mungkin sekian tuh dulu, Prof. Oke, Mas, untuk ini ya aspek apa
memang data kayak tadi multi level kok rasanya kayak sulit, apakah padahal kenyataannya mungkinan kita nggak kerasa sebenarnya berurusan dengan multi level, tapi mungkin kita mandangnya enggak, kadang kayak gitu. Jadi tapi nanti silakan, kalau sekarang tadi kayaknya saya dapat ada lagi sumber data yang menarik dari United Nation itu. Saya tadi ada, ya saya ternyata di situ banyak sekali juga data-data tipe, ada yang tipe Excel, ada CSV, jadi juga bisa dibaca langsung ke collab-nya. Coba ya nanti yang United Nation, terus kemarin ada lagi statistika apa Pak ya. Kalau United Nation kayaknya nggak berbayar dibandingnya biasanya kan Kaggle itu yang banyak ya. Jadi tadi saya di bimbingan saya ada yang dari United Nation itu webnya itu. Itu juga data dunia ya, karena Indonesia juga ada di sana itu. Nanti silakan ya kalau untuk, nah karena memang ini kita step by step dari sininya kan untuk melihat apa bagaimana tantangan-tantangan yang diperoleh pada saat modelingnya tadi dikatakan, karena nanti yang hari ini kan akan saya tambahi yang apa prediktornya malah random juga itu, jadi nambah rame kan nanti di ini kan. Nah kadang pada saat yang tadi dikerjakan pada saat kadang menganggap itu sementara dianggap sebagai suatu yang fix. Ya biasa kan, karena yang penting jalan dulu, tapi pada saatnya kita menuju ke ideal mesti akan semakin kompleksitasnya makin tinggi. Ya oke, mungkin lanjut dulu lagi siapa yang ini habis. Oke, terima kasih untuk Kirana. Wildan ya berarti ya. Oke, silakan Wildan. Baik, Prof. Di sini untuk minggu ini saya melakukan analisis multilevel pada data saham, Prof. Masih sama seperti kemarin, tapi prediktornya yang saya rubah. Mengapa model multilevel? Karena data saham memiliki struktur hierarkis di mana saham dikelompokkan dalam sektor. Terus model regresi biasa tidak mempertimbangkan korelasi dalam data kelompok. Terus model mix effect ini atau multi level ini dapat memungkinkan perbedaan antar sektor dan saham. Nah, di sini struktur multi level pada kasus ini di level 1 itu adalah observasi kuartalan. Jadi data individu yang diambil berkali-kali, lalu level 2-nya yaitu individu saham itu sendiri, lalu level 3-nya sektor industri. Nah, untuk indikatornya sendiri di sini saya memakai earning per share, PER, ROA, sama ROE. Nah, EPS sendiri itu mengukur profitabilitas per lembar saham, lalu PER menggambarkan valuasi saham, ROA efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya, lalu ROE itu adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari modalnya sendiri. Nah, saya dalam model ini juga menggunakan efek acak yaitu ROE-nya. Sebenarnya saya sudah mencoba beberapa, terus menurut saya yang lumayan bagus itu yang memakai efek acak ROE. Nah, mungkin untuk pembahasannya langsung di collab-nya aja ya, Prof. Karena ini kayaknya masih tadi generate pakai GPT.
Nah, di sini model yang udah kebentuk, di sini kita bisa lihat bahwa di p-value-nya, signifikansi per variabelnya itu yang signifikan hanya EPS dan juga ROA. Tadi sebenarnya saya udah bilang bahwa udah mengganti efek acaknya, tapi yang paling bagus atau signifikansi per variabelnya itu sementara ROE ini, di mana ada dua variabel yang signifikan yaitu EPS dan juga ROA. Nah, untuk variansinya sendiri kita bisa lihat di sini bahwa di grup variansi grup atau variansi antar sektornya itu cukup tinggi, yaitu 4 juta bahkan ini, 4.500.000-an. Lalu untuk ini menandakan bahwa harga pada setiap sektor itu sangat bervariasi gitu. Karena memang di datanya sendiri itu saya masih mengambil secara acak, sampel secara acak di 4 sektor. Dan datanya itu memang harganya ada yang di rentang 1.000-an, ada di rentang ratusan gitu. Nah, untuk variansi pada saham, level sahamnya sendiri itu juga masih sangat besar, yaitu 1 jutaan. Ini menunjukkan bahwa setiap saham sendiri itu juga memiliki perbedaan yang cukup besar gitu. Nah, setelah kita modeling, kita dapatkan persamaannya berikut ada level 1 atau antar waktunya, atau kita bisa juga lihat itu biasanya kita kalau kemarin pakai yang mix effect. Nah, dalam multi level ini kita bisa lihat jauh lebih detail, di mana di level 2-nya antar sahamnya seperti ini. Di mana setiap sektor memiliki intercept yang berbeda-beda. Lalu dalam antar sektornya sendiri itu segini, sekitar 0,72 yaitu. Jadi perbedaan antar sektornya itu bisa menjelaskan harga sahamnya sampai 72%. Lalu di sini kita lakukan testing variance komponen, yaitu untuk melihat apakah pengelompokan multi level ini berpengaruh signifikan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa p-value-nya itu di bawah 0,05, jadi varian efek acak tadi atau ROE tadi diperlukan dalam model. Sini saya juga sudah melakukan prediction pakai PLUP. Didapatkan datanya seperti ini. Kalau secara sekilas itu masih agak jauh ya. Ini BPRI 1000-an, tapi prediksinya di 2000-an. Nah, tapi secara umum evaluasinya itu didapat bahwa secara deskriptif menurut saya sebenarnya residualnya ini udah lumayan normal karena di sekitaran garis, dan homogenitasnya juga di sekitaran 0 walaupun rentangnya masih cukup besar, tapi secara inferensial itu normalitas ataupun homogenitasnya itu belum terpenuhi gitu. P-value-nya masih di bawah 0,05, sangat jauh. Terus heterogeneisitasnya juga masih ada. Lalu untuk multi-call-nya sebenarnya udah di bawah 10 semua sih kalau multi-call-nya. Untuk autokorelasinya masih kelupaan tadi. Terus lalu untuk R-square-nya tadi dapat di 72%, cukup bagus, dan juga untuk mean absolute error-nya itu di sekitar 2000, lalu RMSE-nya di 2600-an. Sekian, Prof.
Oke, tadi Wildan sudah ya? Sudah, Bro. Sudah, Bro. Makanya kok cepet banget ini. Sudah. Ya karena ini saya kebetulan ada ngobrol tadi ini jadi. Untuk asumsinya gimana? Tadi saya coba ingin lihat yang hasil akhir, saya hanya concern pada saat kita model semakin kompleks, pada saatnya asumsi kadang tidak mudah untuk makanya tadi saya Kalau lihat ini apa yang dilanggarnya itu. secara deskriptif ini residualnya udah menurut saya udah cukup normal. Sudah Heteronya juga. belum diuji normalitasnya? Nah, secara inferensinya tapi malah Belum. p-value-nya malah kecil banget, Bro. Iya, tidak. Makanya itu ada error di mana itu. Ini normalitasnya nggak terpenuhi, terus heteronya juga tidak terpenuhi. Kalau R square-nya berapa? 72 ini. 72 ya, ya lumayan besar, tapi kok pelanggarannya banyak ya? Tadi karena beberapa variabelnya juga belum signifikan, Bro. Masih p-value-nya di atas 0,05. Ya, oke, nanti coba di apa? Tadi ada berapa ini prediktornya? Masih 4, Bro. 4, multicore-nya juga aman. Multicore-nya di bawah 10 semua, Bro. PIF-nya. PPF-nya ya. Ya, oke, tapi memang ini yang nanti jadi pemikiran pada saat Anda nanti minat ke untuk adalah bagaimana pelanggan. Maka tadi saya lihat skripsi tadi kayaknya bagus banget ya. Iya ya, yang skripsi tadi kan yang siapa? Semua aman itu. Maka saya penasaran kalau bisa dapat datanya sebetulnya kayak apa di balik itu kok bisa. Padahal kalau saya malah dari data dari hasil survei apa ya tadi kayaknya ya. Maka nanti pada saat ada ya nanti untuk persiapan di UTS saja kalau Anda dapat tantangan itu coba dikejar semaksimal. Kalau untuk ngatasinya sudah Anda coba lakukan belum? Belum, Bro. Belum. Nah, nanti Belum. coba mulai dipikirkan kalau ngatasi itu walaupun ya ini secara teori mungkin kan kita nanti ya bisa minta bantuan ke CWT dulu, tapi penting sudah mulai mencoba bisa nggak mengurangi yang ya semaksimal. Kan nanti Anda kalau UTS kan cuma 2 jam ya. Dalam 2 jam Anda bisa berbuat apa supaya ya tadi misalnya asumsi yang belum terpenuhi bisa diatasi dulu. Terus syukur bisa akhirnya bersih ya kayak tadi yang skripsi itu. Kok bisa semua terpenuhi? Kalau tadi yang skripsi R square-nya berapa ya? Masih ingat nggak ya? Ada pakai nggak ya kayak yang ngitung itu ya? Tadi siapa yang ngangkat oh, Fahmi ya kalau salah ya? Fahmi masih ada nggak ini? Oh, udah nggak ada Fahmi ya? Ya udah kalau Fahmi sudah nggak ada ya sudah. Ya maksudnya nanti pada saat karena apapun nanti setiap kita menggunakan model itu mesti ada kepentingannya apa, tapi pada saat kita mau menggunakan hasilnya harus hati-hati dengan tadi ya masalah kemampuan model tadi untuk menjelaskan datanya itu kan R-nya terus asumsinya itu di. Ya oke masih ada lagi yang belum tampil kayaknya ya. Berikutnya siapa ini berarti? Oh ini Delan ya tadi ya. Iya, Prof. Oke. Izin share screen ya, Prof. Oke, selamat pagi untuk selamat siang untuk Prof dan teman-teman. Untuk di minggu ini saya masih menggunakan data ya dari
pertemuan sebelumnya, yaitu di mana variabel dependennya adalah mengenai angka harapan hidup, dan di mana untuk variabel independennya itu saya mendapat dari salah satu acuan jurnal yang menjelaskan bahwa untuk variabel-variabel berikut itu berdampak signifikan pada angka harapan hidup. Nah, namun di sini saya mencoba dengan pendekatan multi-level model. Nah, langsung saja di RStudionya. Di sini saya menggunakan ada sekitar 7 variabel, dan untuk yang pertama itu ada random intercept model, di mana model ini random effects-nya adalah intercept antara negara. Jadi setiap negara di sini, maksudnya setiap kelompok dalam kalau kelompok dalam data saya itu perbedaan angka harapan hidup antara negara-negara. Nah, di sini untuk hasilnya sendiri terdapat variansi yang cukup untuk antara negara-negara tersebut sebesar 3,37, dan juga di sini untuk besar residualnya sebesar 1,59, dan untuk signifikansi variabel independennya di sini untuk kelima variabel ini semuanya signifikan. Untuk 2 variabel lainnya saya keluarkan karena tidak signifikan. Dan untuk selanjutnya itu saya juga menghitung ICC atau intra-class correlation coefficient, di mana ini mengukur seberapa besar pengaruh kelompok dalam hal ini negara terhadap variabel dependent. Dan di sini didapatkan bahwa besar ICC-nya itu sebesar 0,817 atau 81,7%, di mana itu menjelaskan bahwa 81,7% dari variansi life expectancy itu dapat, atau angka harapan hidup itu dijelaskan oleh perbedaan antar negara, itu random intercept-nya. Dan di sini ini juga terdapat visualisasi bagaimana intercept itu dapat berubah tergantung negaranya, karena menggunakan multi-level model dengan kelompoknya adalah negara. Dan juga di sini untuk saya juga menggunakan random intercept dan slope, di mana untuk slope itu berarti terdapat perbedaan juga antara variabel independennya. Dan di sini didapat bahwa untuk untuk intercept waktunya itu sebesar mendekati 0, yang mungkin juga mengindikasikan bahwa waktu itu tidak menunjukkan variasi yang signifikan terhadap perubahan angka harapan hidup. Lalu untuk signifikansinya juga bisa dibilang mirip-mirip dengan yang sebelumnya, karena untuk nilai t-value-nya juga hampir sama. Lalu di sini saya juga menghitung intra-correlation coefficient-nya, di mana sangat kecil, mendekati 0, yang berarti variansi berasal dari antara negara dan time itu tidak menambah banyak informasi, sehingga untuk random intercept model saja itu sebenarnya sudah cukup, karena ketika ditambahkan dengan waktu, yaitu slope-nya, itu tidak berubah secara signifikan variansinya. Dan di sini juga ada visualisasi bagaimana setiap negara itu mempunyai intercept dan juga
slopnya sendiri. Untuk bisa dilihat juga kalau kebanyakan negara itu mirip, cuma ada beberapa yang berbeda polanya. Selanjutnya ini juga ada bagaimana nilai intercept-nya dan nilai intercept negara dan waktunya. Nah, untuk asumsinya itu sendiri, di sini pertama ada asumsi residual yang berdistribusi normal, dan di sini didapat kalau residualnya itu tidak berdistribusi normal karena nilai p-value-nya kurang dari 0,002. Lalu selanjutnya untuk model yang kedua, di mana model intercept sama model slope-nya itu juga sama, p-value-nya kurang dari 0,05, artinya tidak berdistribusi normal. Lalu untuk asumsi tidak ada autokorelasi itu untuk model pertama bisa dilihat kalau di leg pertama itu melebihi batas, berarti masih bisa dibilang ada autokorelasi dengan autokorelasi residual dengan leg sebelumnya. Dan di sini untuk model kedua juga sama, ada autokorelasi. Selanjutnya untuk asumsi homoskedastisitas, di sini asumsinya terpenuhi karena p-value-nya lebih dari 0,05, yang artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas. Dan juga bisa dilihat juga dari plot ini, kalau nilainya itu tersebar secara merata di antara garis nol, yang artinya tidak ada pola yang berarti yang mengindikasikan tidak ada heteroskedastisitas. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, saya mendapati bahwa untuk pertama untuk fix efeknya, yaitu hubungan antara variabel independen dengan dependennya, di mana semua variabel independennya itu signifikan terhadap variabel dependennya. Namun di sini yang menjadi perhatian adalah variabel CO2 emissions, di mana itu adalah variabel yang menjelaskan bagaimana suatu negara persentase pengeluaran karbon dioksidanya. Nah, di sini kenapa value-nya lebih dari 0, artinya value-nya positif. Mungkin karena untuk penelitian ini itu ditujukan hanya untuk negara-negara yang low income atau berpendapatan rendah, di mana kalau misalkan CO2-nya konsumsi pengeluaran karbon dioksidanya meningkat, artinya mungkin ada industri-industri yang berkembang di negara-negara tersebut yang mungkin secara tidak langsung meningkatkan kemajuan negaranya mungkin, atau hal-hal positif lainnya yang mengakibatkan secara tidak langsung variabel ini berdampak positif. Lalu untuk kesimpulan selanjutnya, mungkin untuk variabel-variabel seperti kesehatan atau sanitasi dan HIV itu untuk HIV itu setiap pengurangan 1% prevalensi berarti terdapat pengurangan satu angka harapan hidup, di mana ini sangat besar. Jadi untuk rekomendasinya mungkin lebih diperhatikan lagi untuk penanganan HIV-nya. Mungkin untuk sampai sekarang itu sebegitu aja, Prof. Terima kasih. Kalau datanya tadi dari mana Anda dapat? Kalau datanya saya dapat dari ini, Prof, dari World Data Bank. Jadi ada indikator-indikator yang menjelaskan mengenai kemajuan suatu negara. Ini juga datanya bisa langsung dibaca ke Opera apa Anda harus download? Harus download dulu, Prof. Oh, jadi dipilih ambil gitu ya. Jadi iya. Kalau seperti yang di Yahoo Finance kan bisa dibaca langsung ke Colab kan itu. Terus yang beberapa dari yang kemarin yang arsip juga ada yang bisa
langsung dibaca. Jadi artinya kan kecepatan kita ngambil data itu kan penting pada saat kalau apa. Dan datanya berapa variabel ada ini? Ada 7 Prof, cuman saya untuk model ini saya buat 5 aja karena yang 2-nya itu tidak signifikan. Yang perilakunya yang agak beda tadi apa itu? Yang kayaknya kok gambarnya agak sedikit ada yang agak beda tadi itu seperti grafiknya itu. Yang ini ya? Bentuknya ini. Nah, itu. Ini apa? Yang ini pas apa itu? Ada berapa? Ini tuh dari yang model random intercept dan tapi juga ditambah slope-nya. Jadi untuk masing-masing negara itu punya slope yang atau kemiringan yang berbeda-beda. Terus dari segi ini tadi apa? R-square sudah sempat dicek seberapa itu sama asumsinya Anda? Untuk asumsi tadi udah Prof. Jadi untuk asumsi Yang dilanggar itu berapa? tidak memenuhi semua kecuali yang heteroskedastisitas itu yang homoskedastisitas itu terpenuhi. Iya loh. Jadi malah apa? Heterosnya nggak ada tapi yang lainnya dilanggar ya. Makanya ini terus terang di area data pas kemungkinan apa kayak saya tadi masih penasaran dengan yang tadi kok bisa dia semua sudah baik-baik saja itu sebenarnya ada. Nah, Anda sudah nyoba juga untuk melihat mengatasi ini kalau ada ini diapain gitu di dunia multi level? Kalau itu belum Prof, belum coba. Belum. Ya oke nanti di ini ya. Ya karena di era sekarang kan tadi ya Anda bisa minta bantuan banyak apa AI tadi kan yang buatan mungkin walaupun di sini mungkin teori nggak saya apa ya. Ya Anda yang penting teorinya misalnya dapat dari mana diharapkan aja mungkin pahami ya nantilah kalau Anda ingin skripsi. Mungkin di sini saya lebih ingin bagaimana Anda kalau mendapat tantangan data-data ini dari apa tadi World Bank ya. Iya ya. Iya. Dan saya hanya yang berharap dari kuliah saya ini sebenarnya adalah Anda sadar betapa kalau kita hanya menggunakan metode-metode klasik apa yang kayak di kuliah sebelum-sebelumnya di legacy, betapa kadang berbahayanya kesimpulan kita nanti kan itu. Ini yang sebenarnya saya hanya berduka pada saat R-square tinggi, nggak jaminan itu juga aman pada saat kalau asumsi-asumsinya banyak yang dilanggar kan itu. Nah, mengatasi asumsi yang dilanggar juga tidak mudah itu. Nah, ini yang saya harapkan apa sering diinikan saya sebagai seninya bekerja di statistik kan di situ itu. Maka nanti silakan pada saat untuk persiapan ke UTS-nya coba Anda mulai setiap Anda dapat yang dilanggar bagaimana apa ya beberapa standar mengatasi kan ya transformasi lah, tapi transformasi juga panduannya nggak mudah kan terus kalau ada multiko harus diapain itu kan. Kalau ada apa heterosnya harus diapakan. Itu kan ada beberapa orang yang sudah bikin ide-ide yang belum tentu ide itu juga pas untuk data yang sedang kita hadapi karena di sini kan kita berbasis dari data yang Anda hadapi itu. Nah, nanti pada saat apa saya beri data mungkin bisa juga tantangannya kan lain lagi ya. Anda harus ngadepin apa itu. Nah, ini mulai akan dipersiapkan karena untuk UTS ini kan Anda sudah mempunyai banyak model kan tadi yang harus disiapin itu. Dan bagaimana nanti situasi, kan nanti akan ada skenario 2 jam, ada skenario 24 jam yang itu saya harapkan ada bagaimana dengan waktu yang lebih longgar sama waktu yang sempit Anda bisa berbuat apa itu yang bisa dilakukan itu. Ya, oke, jadi ini malah hanya satu tadi ya, ada terusnya yang lainnya. Terus dicoba sudah untuk mencoba prediksi? Anda gunakan model ini? Belum, Prof. Belum. Berarti baru mendapatkan modelnya gitu ya, estimasi modelnya ya. Ya. Nah, pada saat itu sebenarnya ini kemarin ada yang bukan saya di Gola Ekonometri yang S2 pada saat mau dipakai untuk itu walah hasilnya kok ini pada itu mesti ada yang nggak beres itu Nah, artinya dari data real kita mencoba karena apapun kalau kita pernah belajar regresi kan kalau bisa kan antara data dan prediksinya kalau bisa kan deketan lah itu jangan jauh banget itu kalau sampai jauh banget yang menunjukkan tadi errornya mungkin masih besar banget berarti dari sisi
resiko kita salah prediksi kan masih terlalu besar. Nah, nanti dicoba ya untuk mencoba setelah dapat modelnya kita coba melakukan prediksi ya di ini. Ya, oke, saya kira sementara sudah cukup ya. Sekarang saya akan share screen. Oke, terima kasih untuk Delan ya untuk di presensi sementara sudah cukup belum ini? Mau saya tutup untuk saya akan share screen. Semua sudah ya presensi yang hadir. Oke, kalau sudah saya akan hentikan. Nah, hari ini kita masuk ke bab 6 ya di mana. Nanti yang untuk prediction ya, saya harapkan coba Anda sampai ke sini ya, menguji coba prediksinya. Memang buku ini teoretik Pak, jadi startnya mungkin, tapi empiricalnya kan ada lah. Anda sebenarnya bisa start dari empiricalnya ini yang bisa dimanfaatkan untuk kalau nyari data susah coba pakai di sini dulu gitu. Nah, yang ini tadi stochastic regressor atau juga random ya. Tadi di buku ini agak aneh di nama bab ini stochastic, di depan masih kata random regressor. Jadi intinya adalah biasa kita anggap prediktornya suatu yang fix. Nah, sekarang prediktornya atau exogennya adalah dia random atau stokastik gitu. Ini yang menyebabkan mungkin Anda harus berbahasa ini kan dari ini sudah bisa di minimal untuk coverage. Aduh, belum saya running dulu soal itu. Nah, ini di sebab di sini ada sectionnya ada 5 ya. Jadi nanti salah satu yang ini pertama karena dia adalah stokastik atau random tadi nyebutnya untuk posisi prediktornya ya. Ini untuk longitudinal sama yang longitudinal nanti di ini yang dengan yang sama ininya dengan apa sering ini kan ke arah data panel. Terus yang ini karena ada heterogenetnya ya juga harus dipikirkan dan kemudian ada yang sekuensial untuk eksogennya. Terus yang berikutnya ini yang agak lebih ini lagi adalah sekarang jadi ke multivariat responnya. Kalau responnya multivariat tadi kan di prediktornya kan sudah biasanya kan responnya aja yang random kan. Nah, tadi di prediktornya juga random. Nah, sekarang di responnya juga banyak, lebih dari satu, nggak universal tapi ke multivarian. Nah, nanti salah satunya kita sering sebut sebagai SQR atau SUR tuh, simple regression. Nah, akhirnya bisa juga kita masuk ke area simultan regression model. Nah, ini di simultan ini mulai agak lebih rumit karena pada saatnya tadi kita nggak punya cuma satu persamaan regresi, tapi bisa lebih dari satu. Nah, oke, kita sekarang lihat di bukunya seberapa apa ribetnya bekerja di sini. Jadi, ini asumsi normal selalu ada ya muncul di sini. Tapi sekali lagi ini X-nya sekarang bukan fix ya, tapi dia stokastik. Nah, mungkin dalam pada time series banyak ya kita menghadapi yang kadang selama ini dianggap fix dulu. Jadi sekarang kita memang kenyataannya kita hadapi aja dia adalah tetap dibuat tetap adalah random, tidak dianggap sebagai fix itu. Nah, di section yang ini juga nanti dilihat adanya kemungkinan apa? Ini tentang
kemungkinan weak atau strong eksogennya. Mungkin kalau bahasa di dulu kan kita ingin jadi hanya lihat signifikan apa enggak signifikan, tapi sekarang dari sisi karena apa? Kalau diasumsi di regresi biasa kan antara dengan errornya kalau bisa diinikan kan independen di. Nah, pada saat di sini bisa juga karena tadi saya variable random, error juga random, bisa saja terjadi dia adalah ada dependensi, jadi independen mungkin lemah. Nah, ini juga nanti ada tantangan sendiri lagi itu yang harus dihadapi itu. Padahal nanti predikornya nggak cuma satu, mungkin dimulai dari satu dulu kalau Anda ingin nyoba, nanti biar melihat dampaknya seperti apa. Nah, inilah yang membuat jadi agak rumit di distribusinya. Sekarang kalau kemarin kan hanya ngurusi Y-nya aja kan. Sekarang X-nya juga mempunyai densitas kan. Jadi kita punya seperti main di multivariat kan, tapi bukan Y-nya yang banyak, tapi X-nya juga suatu variabel random. Jadi secara ini masih regresinya univariat, tapi prediktornya karena dia random, jadi pada saat bikin fungsi likelihood-nya nggak bisa hanya melihat dari sisi Y-nya aja, X-nya juga masuk di sini itu. Nah, inilah yang berbeda dengan yang di kalau kita masih X-nya dianggap sebagai fix. Nah, makanya kita bisa menggunakan karena kita tahu kan kalau suatu join bisa jadi ininya dikalikan kondisinya, jadi kita punya Y bersyarat di sini dikalikan dengan yang X bersyarat. Itu sering diinikan Fx, Y bisa dinyatakan sebagai F X kali Fx bersyarat Y, bisa juga Fx kalikan Fy bersyarat X, nah, semacam seperti itu. Tapi ini dalam konteks jadi lebih banyak ya tadi. Nah, sudah mulai membayangkan kira-kira betapa kompleksnya di sini nanti untuk tentang ya kalau dalam konteks kita ingin lihat causal effects-nya kan, kenapa sebab akibatnya. Nah, salah satu saya nggak tahu mungkin kalau di kuliah itu ada model struktural, Anda dapat kuliahnya nggak ya? Mungkin di S1 ada nggak ya persamaan struktural ya? Biasanya Pak Ada di pilihan, Prof. Pilihan ya, tapi kan jarang yang ambil apa Pak? Anda sudah pernah ambil belum? Biasanya Pak Dur ini yang, iya ya benar ya, masih Pak Dur kadang yang ngajar ini persamaan model struktural. Si Pak Dur. Sudah pernah ambil belum? Lagi ngambil, Prof. Yang kalau saya... sekarang? Sekarang lagi jalan sekarang malah bersamaan ya? Iya, Prof. Ya oke, berarti mungkin kalau yang sedang ambil ya lumayan bisa untuk karena ini kan jadi persamaannya lebih dari satu, karena biasanya kita hanya berurusan Y terhadap X-nya aja, tapi juga bisa juga X-nya karena sekarang sama-sama random itu. Yang seperti struktural, mungkin kalau yang sudah lagi ambil mungkin sudah bisa di bagian ini nggak terlalu barang baru lah itu, karena standar biasanya kita punya kan yang kayak gini aja itu, nggak ada X sebagai seolah-olah sebagai responnya kan itu. Di persamaan struktural itu yang terjadi itu ada seperti itu. Ini dalam konteks untuk penodar X-nya adalah yang untuk stokastiknya ya. Jadi ini kan balansi dinyatakan sebagai suatu R. Kalau yang tadi masih kalau saya sigma ya tadi mana tadi nggak sempat. Nah, ini kan di sini kan tentang sigma kuadrat pada saat konteks yang di kayak cross section aja pada saat sudah di konteks penodial, jadi sigmanya sekarang sudah dinyatakan sebagai dalam bentuk ininya R ya, pembedanya itu. Sedangkan kata normal muncul lagi saat di sini itu. Tapi X-nya nggak harus punya distribusi tertentu, yang penting dia merupakan variabel random atau variabel stokastik gitu. Ini yang kalau stokastik kan sebenarnya ada artinya biasanya ditulis dalam bentuk ada X dalam kurung T. Tuh kan. Ini karena ini ada T-nya jadi lebih sebagai stokastik. Kalau random aja kan X variabel random biasanya kayak gitu. Nah, karena ini ada waktunya, maka lebih tepat kadang orang mungkin di sini makanya di depan dia nyebut random, tapi di ininya dia nyebutnya stokastik.
yang lebih pas disebut sebagai stokastik. Nah ya, jadi di dalam model ini sekarang ada X, ada Z, yang kalau kita tulis dalam bentuk soal X semua, di dalamnya sebenarnya ada Z tambah. Ini struktur ininya, terus normal condition ininya. Ini contohnya ya, nanti tentang teks ya. Mungkin Anda bisa, mungkin nggak tahu ambil datanya dari pajak bisa dapat enggak, atau mungkin dari Eke. Nah, ini yang berikutnya pada saat memasuk ke aspek ya, ini di variannya nih strukturnya. Jadi kalau tadi hanya R tambahin ada kayak gininya. Tadi yang paling mudah di awal karena sigma kuadrat, terus R yang sekarang adalah ada seperti ini. Bentar, ini saya break dulu sebentar ya ini.